Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan-Mu yang telah kami dengar setiap saat. Ajari kami untuk setia menjadi murid-Mu, bertekun untuk terus belajar pada firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar sesaat lagi meneguhkan kami untuk terus berjalan mengikut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Roh Kudus, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap orang yang sukai Taurat
Bacaan kedua dari Filemon ayat 1 sampai dengan 21. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?
supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kebetulan saudara penggemar film kungfu konvensional, saudara pasti akan tahu seseorang itu dari perguruan mana hanya dengan melihat pakaian atau jurus atau penampilan dari orang yang muncul di televisi. Misalnya saudara berjumpa dengan pemeran yang berkepala gundul seperti saya, lalu kemudian di dakinya ada totol-totol berwarna hitam. Saudara pasti langsung menebak, ini dari Shaolin. Atau saudara menyaksikan sebuah adegan di mana pemeran utamanya sebelum berkelahi minum arak dari botolnya. Lalu ia berkelahi sambil terhuyung-huyung karena mabuk. Saudara akan mengatakan itu jurus dewa mabuk. Dari pakaiannya, dari jurusnya, saudara tahu dari perguruan mana orang itu. Sekarang mari kita renungkan. Dari mana orang tahu kalau kita adalah murid Kristus? Apa sih yang membuat orang tahu bahwa kita berasal dari perguruan yang dipimpin oleh Kristus? Mungkin ada yang mengatakan kalau beribadah di gereja, oh ya tentu saja. Pakai kalung salib benar. Apalagi saudaraku? Apakah hanya itu? Apakah menjadi murid Kristus hanya sekadar datang ke gereja atau memakai simbol kalung salib? Tentu saja tidak. Hari ini kita membaca ucapan Yesus yang mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tentu saja kita tidak boleh memahami ucapan ini secara harfiah lalu mengatakan ciri orang Kristen adalah membenci keluarganya, tidak. Kalimat ini adalah sebuah peribahasa yang menggunakan gaya bahasa berlebihan, yang biasanya dipakai untuk menggambarkan sebuah gagasan atau menekankan sebuah gagasan supaya lebih jelas, konkret, sekaligus mengejutkan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa budaya Yahudi sangat menjunjung tinggi pertalian atau relasi kekeluargaan. Setiap orang terikat pada komitmen kekerabatan yang begitu tinggi. Komitmen itu tampak dalam berbagai macam tradisi mereka. Salah satunya misalnya adalah pernikahan levirat, di mana seorang adik laki-laki harus menikahi istri abangnya jika abangnya meninggal dunia. Dan kalau kita menyaksikan, kita membaca Alkitab, Yesus juga menunjukkan komitmen kecintaannya pada keluarga.
Salah satunya dicatat oleh Injil Yohanes. Ketika Yesus disalibkan, Yesus masih memikirkan ibunya, sehingga menitipkan ibunya kepada Yohanes. Justru karena tahu betapa komitmen terhadap keluarga amat tinggi, pernyataan Yesus ini mau mengatakan, komitmen menjadi murid Kristus harus diletakkan di atas komitmen pada keluarga. Sebenarnya saudara-saudara, perkataan Yesus ini menunjukkan sejatinya menjadi murid Yesus. Pada masa itu menjadi murid berarti berjalan di belakang sang guru. Seorang murid melihat, mengamati, dan mengikuti gurunya. Ia menatap dengan panca inderanya, memasukkan nilai-nilai dalam hatinya, dan kemudian melakukan ulang duplikasi pada apa yang dilakukan oleh gurunya. Dengan demikian, seorang murid berfokus pada sang guru, bukan pada dirinya sendiri, bukan pada kepentingannya sendiri. Hal ini bukan berarti dirinya tidak penting. Bukan berarti ia tidak boleh punya kepentingan apapun, melainkan meletakkan diri dan kepentingannya di bawah komitmennya pada sang guru. Dan inilah juga yang difirmankan dalam Keluaran 30 ayat yang ke-16 tentang bagaimana mengikut Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Menjadi murid itu berarti berpegang pada perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya. Lalu kitab Keluaran mengatakan, disitulah berkat-berkat Tuhan akan hadir. Atau dalam bahasa pemazmur, engkau akan berbahagia. Saudara-saudara, bukankah berbahagia adalah keinginan kita semua? Belakangan ini media sosial cukup marak dengan stoikisme atau paham stoa. Paham ini sebenarnya telah ada cukup lama, jauh sebelum kekristenan. Secara sederhana saudara-saudara, salah satu pemahaman yang penting dalam stoa mengatakan kebahagiaan tidak terletak di luar diri kita. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Kebahagiaan ada di dalam diri kita, faktor internal. Apakah hal ini benar? Tentu saja benar. Kekristenan juga setuju bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh faktor eksternal di luar diri kita, yang pada masa kini biasanya identik dengan materi. Kebahagiaan dalam stoa yang juga sama dengan kekristenan tidak terletak pada berapa mewahnya mobilmu, berapa mahalnya rumahmu, berapa tampan atau cantiknya dirimu. Kebahagiaan terletak di dalam diri kita. Saudara-saudara, bagaimana menghadapi realitas yang begitu sukar? Bagaimana kita mampu menjalani hari-hari dengan ungkapan syukur? Maka jawabnya adalah rasa syukur itu dimulai dari cara kita menghadapi persoalan. Bagaimana kita bersikap pada realita yang kita hadapi. Namun saudara-saudara, dalam iman Kristen ada tambahan yang sangat penting. Benar, kebahagiaan tidak terletak di luar kita, tetapi dalam iman Kristen kita percaya kebahagiaan terkait dengan relasi kita dengan Dia. Atau dalam bahasa tema kita, kebahagiaan adalah ketika kita menjadi murid yang berfokus kepada Dia. Ketika kita menjadi murid yang setia belajar dan melakukan apa yang dikehendakinya. Saudaraku, seorang yang berfokus pada Tuhan mampu melihat
Selalu ada titik terang di tengah kegelapan hidup yang paling kelam sekalipun yang dialaminya. Ketika hartanya ludes, seorang yang berfokus kepada Tuhan mampu mengatakan, terima kasih Tuhan, aku pernah diberi kesempatan untuk mengelola harta yang melimpah. Aku percaya Engkau sedang merancang apa yang lebih berharga dari harta. Seorang yang berfokus kepada Tuhan, ketika putus pacar, ia mampu mengatakan, terima kasih Tuhan, kalaupun aku diberi kesempatan menjalin relasi berpacaran dengan yang lain, aku percaya Engkau akan memberikan yang lebih baik dari yang sekarang. Saudara-saudara, inilah orang yang berfokus kepada Tuhan, menjadi murid, hanya memusatkan hati dan pikirannya kepada Kristus. Apakah ini mungkin kita lakukan? Sangat mungkin, saudara-saudara. Saya pernah punya pengalaman mengunjungi seorang ibu yang harus merawat suaminya yang sekian belas tahun hanya bisa berbaring di tempat tidur. Terbayang dalam benak kami tim perkunjungan betapa beban berat harus dipikul ibu itu. Padahal usianya sudah semakin senja. Ketika kami sampai di depan rumahnya, tiba-tiba saudara-saudara, ada seorang ibu yang berlari-lari kecil. Rupanya ini ibu yang akan kami lawat. Dan sang ibu dengan sedikit terengah mengatakan, saya tadi mau ke minimarket dekat situ Pak, tetapi saya lihat ada rombongan sepertinya mobil Bapak, saya cepat-cepat pulang. Puji Tuhan, Bapak dan tim pelawat datang dan tidak kecewa karena saya ada. Puji Tuhan Pak, Bapak yang saya rawat sekian belas tahun terbaring tetapi tetap sehat, tidak ada luka di kulitnya. Puji Tuhan Pak, anak-anak sekalipun hidupnya pas-pasan kirim uang untuk beli obat. Puji Tuhan, tetangga kami baik. Kalau saya mau ke pasar atau ke gereja, saya bisa nitip Bapak. Puji Tuhan, saya diberi kesehatan yang baik. Puji Tuhan, dan puji Tuhan. Semua kalimatnya diisi dengan puji Tuhan. Saudaraku, ibu ini belajar menjadi murid yang berfokus kepada Tuhan. Justru karena pengalaman ini kita bisa berfokus kepada Tuhan di tengah-tengah dunia kita yang riuh. Di tengah-tengah dunia kita yang ramai dengan pilihan, kita bisa berfokus kepada-Nya. Dan karena itu saudara-saudara, pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, kepada siapakah kita berfokus? Mungkin ada yang mengatakan, aku sih berfokus kepada Tuhan. Karena itu aku mau ibadahnya di gereja X itu saja. Musiknya bagus, khotbahnya mengena, relate sama hidup saya. Apakah boleh? Oh boleh saudara-saudara, silahkan saja, tetapi cobalah berefleksi secara kritis. Apakah ia tengah berfokus menyenangkan dirinya atau menyenangkan sang gurunya? Ada lagi yang lain yang mungkin mengatakan, gereja Y itu penuh kuasa, yang sakit disembuhkan, yang usahanya kembang kempis dilancarkan dan sukses. Saya mau ke gereja itu saja. Apakah boleh? Oh tentu saja boleh. Tetapi cobalah kita berefleksi secara kritis. Apakah ia tengah berfokus kepada Tuhan, atau berfokus pada berkat-berkat Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita berfokus kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan begitu banyak berkat-berkat yang membahagiakan. Mungkin saudara-saudara pernah menyaksikan acara yang dulu pernah cukup populer, namanya Touch the Car. Orang berlomba memegang mobil berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan yang paling lama, paling bertahan, dia yang akan menang.
dan mendapatkan hadiah. Apakah mudah? Tidak, saudara-saudara. Ada yang pingsan, ada yang mengalami halusinasi, dan lain sebagainya. Siapa yang bertahan? Yang bertahan adalah mereka yang berfokus pada mobil itu, bukan dirinya. Dan inilah hal yang pertama. Berfokus kepada Kristus membuat kita memiliki kekuatan ekstra dalam menghadapi hidup yang kadang begitu berat. Kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, kita akan mudah menyerah. Bukankah saudara-saudara, pelayanan kita jalani juga bukan dengan hal yang mudah. Kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, kita akan menyerah dan berhenti melayani. Berfokus kepada Dia membuat kita punya kekuatan ekstra menjalani hari-hari kita, menjalani pelayanan kita dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai guru kita, maka kita mencoba memperhatikan hidup yang diajarkan Yesus, perilaku yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita akan menemukan betapa luar biasanya empati Yesus pada mereka yang sulit dan terpinggirkan. Kalimat yang sering dipakai dalam Alkitab adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan itu sebabnya Yesus rela menghentikan perjalanannya. Yesus rela melakukan apa yang tidak populer. Mengapa? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus berempati pada mereka yang terpinggirkan. Bukankah sejarah kekristenan diisi oleh para tokoh-tokoh iman yang berkarya penuh empatik pada orang lain, sehingga karya pelayanannya bermanfaat dan terbuka bagi semua. Salah satu yang ditunjukkan para tokoh-tokoh iman adalah belajar dari Yesus, menjadi murid Yesus yang berempati pada mereka yang terasing dan terpinggirkan. Dan dari surat Filemon, saudara-saudara, kita mendapatkan contoh yang menarik. Paulus dengan tegas menyebut dirinya tua dan dipenjara. Saudara, kita bisa bayangkan, ia tua dan dipenjara. Saat ia membutuhkan orang lain, saat ia bersama dengan saudara-saudaranya di masa tua, ia harus sendirian di penjara. Di tengah keadaan semacam itu, saudara-saudara, umumnya orang ingin diperhatikan. Di mana sanak kerabatku? Mana orang yang dulu kukasihi? Kenapa mereka tidak menengok aku di penjara? Namun Paulus tidak. Ia berfokus kepada Tuhan, Sang Guru, dan Paulus memiliki kekuatan ekstra yang luar biasa menghadapi derita dengan kegembiraan, hingga ia mampu mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus mampu bersyukur untuk segala peristiwa yang dijalaninya. Dengan hati yang penuh syukur karena berfokus kepada Tuhan, itulah kemudian Paulus berempati pada Onesimus. Paulus belajar mengikuti Sang Guru karena dia adalah murid Kristus. Seorang murid, dia akan menduplikasi gurunya. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengaku murid Kristus, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, siapakah yang kita ikuti? Siapakah yang kita duplikasi? Maka jawaban itu akan menentukan sebenarnya kita murid siapa. Tuhan mencintai kita semua. Amin.